Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah siap belajar belum? Yuk belajar bareng lagi. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Kita lanjut yuk. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang kongruen. Nah, kongruen itu ada syaratnya loh. Syaratnya apa sih? Nah, kita akan ngebandingin dua bangun datar kan. Kalau yang kongruen itu sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjangnya, ya. Dan juga sudut-sudut yang bersesuaiannya juga sama besarnya, ya. Nah, jadi kalau kongruen tuh simpelnya adalah kayak kita bercermin gitu. Ukurannya sama persis ya, nggak ada yang diperkecil ataupun diperbesar. Dan di sini kita akan mengenal yang namanya notasi kongruen. Jadi sama dengan plus ada gelombangnya. Nah, ini contoh dua bangun yang kongruen. Jadi dari belah ketupat ini hanya beda warna dan beda hurufnya aja, tapi sisi-sisi yang bersesuaiannya dan sudut-sudut yang bersesuaiannya itu semuanya sama besar kalau sudut-sudutnya dan sisi-sisinya sama panjang. Nah, cara penulisan yang notasi kongruennya kayak gini, belah ketupat kuning kongruen dengan belah ketupat hijau atau yang satunya lagi, ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ke contoh soal tentang kongruen. Nah, karena kita tadi udah mengetahui syarat kongruen itu gimana, ya. Nah, di sini akan ditanyakan sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian kalau dua bangun datar ini kongruen gitu. Jadi kalau sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah pertama AB dengan WX, BC dengan XY, dan CD dengan YZ, dan terakhir AD dengan WZ. Nah, itu yang sisi-sisi yang bersesuaiannya ya, berarti sama persis panjangnya. Yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian, yang ukurannya sama besar. Berarti sudut A dengan sudut W, sudut B dengan sudut X, sudut C dengan sudut Y, dan sudut D dengan sudut Z. Ya, jadi ukurannya sama besar ya, yang bersesuaian terutama. Nah, sekarang ada syarat khusus lagi nih buat segitiga tuh spesial banget lah ya. Untuk segitiga itu bisa dinyatakan kongruen jika memenuhi beberapa persyaratan gitu ya. Jadi kalau mau masuk salah satunya sudah masuk kongruen. Ini syarat yang pertama. Jika memenuhi pertama ketiga pasangan sisinya yang bersesuaian sama panjang. Biasa kita singkat sisi atau sisi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu bangun datar ada simbol kayak gini, berarti ukurannya sama, yang ini juga ukurannya sama, ini juga sama, dan dia memenuhi syarat sisi, seluruh sisinya sama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke syarat kedua. Jadi kalau misalnya nggak ada sisi, coba yang syarat kedua masuk nggak? Nah, ini syarat yang kedua, kalau dua pasang sisi yang bersesuaiannya ini sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Jadi biasa disingkat sisi, sudut, sisi ya, atau si, su, si. Jadi ini yang sama, yang besarnya juga sama. Nah, jadi kalau misalnya nemu dengan bentuknya kayak gini, nah itu udah termasuk kongruen. Jadi rata-rata soal kongruen itu kayak pembuktian atau mana sih pasangan segitiga yang kongruen gitu ya, berdasarkan syarat yang udah kita pelajari. Baru dua syarat. Nah, syarat berikutnya, syarat ketiga, kalau misalnya yang kedua itu nggak ada, coba syarat yang ketiga ini, yaitu ketika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkannya itu sama panjang. Jadi biasa disebut sudut, sisi, sudut gitu ya. Nah, sudut yang di sini sama dengan yang ini, sisinya juga sama panjangnya sama yang di sebelah, dan sudutnya juga sama besar sama yang di sebelah. Nah, jadi sudut, sisi, sudut. Nah, yang satunya lagi, kalau dari tiga tadi nggak ada, misalnya si sisi nggak ada nih, nggak masuk. Si Susi nggak masuk, Susisu nggak masuk. Sekarang yang terakhir yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Jadi biasa disingkat sudut, sudut sisi atau susi ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan
kalau menentukan segitiganya ini kongruennya memenuhi syarat yang mana nih gitu kan. Jadi udah ada 4 syarat ya tadi. Oke. Nah, sekarang kita ngambil ke contoh soal nih. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS itu kongruen. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini diketahuinya sisi-sisi. Oke, 1. Sisi yang di sini juga sama. 2. Nah, sisi yang satunya lagi bagaimana? Nah, di sini juga sama, teman-teman. Jadi ada sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di sini SQ-nya disebut 2 kali. Kenapa? Karena ini SQ-nya milik bersama, punya yang segitiga warna biru sama segitiga yang warna krem. Jadi, ini berhimpit, berarti kan otomatis sama ya, dan dia memenuhi syarat CCC. Jadi, ini terbukti bahwa 2 segitiga ini pasti kongruen. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada soal segitiga yang dibentuk dari pertama. Ada 2 garis yang sejajar nih, AB dengan DE itu sejajar dan ukuran panjangnya juga sama. Oke, berarti sisi yang ini sama sisi yang ini tuh sama. Teman-teman harus memperhatikan simbol-simbolnya ya. Jadi kalau ada simbol seperti ini namanya sejajar. Nah, terus apa yang mengakibatkan jika 2 garis sejajar terus dipotong sama 1 garis? Nah, dia akan membentuk sudut ya. Contohnya adalah sudut A yang ini dengan sudut yang E di sini. Ya. Dia akan menjadi besaran sudutnya itu sama besar. Alasannya apa? Karena pasangan sudut dalam berseberangan. Oke ya. Nah, terus yang kedua, sisinya. Sisinya kan tadi udah diketahui ya dari soalnya bahwa dia ukurannya sama panjang. Dan yang ketiga itu sudut BD dengan sudut CD. Karena ini kan anggaplah garis yang memotong 2 garis yang sejajar. Jadi dua garis ini dipotong oleh DB sehingga dia akan membentuk sudut B dan D ya, dan ukurannya tuh sama. Dan alasannya tuh apa? Alasannya karena pasangan sudut dalam berseberangan. Nah, sehingga kita dapat kesimpulan ini mengacu syarat yang mana nih? Sudut, sisi, sudut. Sehingga kesimpulannya ini terbukti kongruen. Ya. Oke. Nah, yang terakhir nih untuk soal jajar genjang. Nah, kalau di sini teman-teman menebak ada berapa sih macam-macam segitiga pada jajar genjang yang udah ada variasi garis-garisnya ini ya. Nah, ini tuh teman-teman bisa melihat dari berbagai sudut, tapi bayangkannya adalah pasangan segitiga yang kongruen. Ingat, kongruen berarti dari sudutnya yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama. Semuanya sama, nggak ada yang beda, nggak ada yang diperkecil, nggak ada yang diperbesar ya. Jadi silakan berimajinasi dan jawabannya adalah tulis di kolom komentar beserta pasangan segitiga-segitiganya ya. Jadi segitiga yang mana dengan yang mana yang kongruen ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga beres. Kita tutup yuk dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Robbil Alamin. Jika video ini bermanfaat, boleh di-like, di-share, dan juga subscribe channel ini ya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Ditunggu ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.